Amin Rais masih kuat naik panggung. Ya, orang tua ini beberapa hari lalu menyemarakkan, membuncahkan, memviralkan dirinya sendiri dengan statement di YouTube pribadinya yang berbunyi antara lain adalah Amin Rais menduga duet Jokowi dan Luhut adalah simbol rejim paranoid dan harus berakhir pada Oktober 2024. Gak baru sekarang, tapi sudah sejak tahun 90-an. Amin Rais memang dikenal mulutnya pedas, kata-katanya ngeri. Namun demikian, pada tahun 1998 dia dikenal sebagai Bapak Reformasi. Apakah benar demikian? Luar biasa. Amin Rais seolah menjadi pujaan para demonstran. Amin Rais seolah-olah menjelma menjadi Sun Hokgi tahun 2000-an. Inilah sosok yang dianggap sebagai bapak lokomotif reformasi Indonesia. Tidak ada mahasiswa ataupun mahasiswi yang memujanya saat itu. Tapi apakah sedemikian penting perannya? Coba kita ikuti sampai akhir ya. Kocap Kacarita ini adalah satu program seolah menjadi penjelmaan wayang-wayang politik Indonesia. Kocap Kacarita Amin Rais adalah salah satu sosok yang walaupun saat ini sudah berusia 77 tahun atau pada 2024 nanti di mana digelar pemilihan presiden kembali, dia akan sudah berusia menjelang 80 tahun. Tapi sosok Amin Rais seolah tidak pernah lekang oleh waktu. Kebersamaan dia, nah ini adalah foto yang sangat fenomenal di mana Amin Rais dipuja sebagai salah satu dedengkot reformasi Indonesia. Tapi dia tidak sendiri. Kita lihat dalam foto ini ada Bang Buyung Nasution, salah satu ahli hukum, salah satu yang juga menjadi seorang yang dianggap sebagai intelektual yang turut serta dalam kancah terbukanya alam demokrasi Indonesia pada tahun 1998 sehingga runtuhnya Soeharto. Sebenarnya bukanlah karya Amin Rais semata, tapi dia memang pandai memanfaatkan momen, pandai memanfaatkan situasi. Itulah Amin Rais. Tapi demikianlah sejarah telah tertulis. Amin Rais telah menorehkan namanya dalam arus besar reformasi Indonesia. Apakah ada hasilnya sampai sekarang? Ataukah dia telah berubah? Kita saksikan video berikutnya ini. Amin Rais menjelajah waktu tanpa ada makna. Iya, semua dimulai ketika demo mahasiswa besar-besaran menguasai gedung DPR pada tahun 98. Di mana Amin Rais saat itu? Inilah yang terjadi. 19 Mei 1998, gedung DPR MPR telah dikuasai oleh mahasiswa, baik yang hadir 1 atau 2 hari sebelumnya, baik yang menyeruak sejak pagi. Mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Mahasiswa datang bergelombang sejak 18 Mei 1998 menginap di sekitar gedung DPR dan MPR. Saksi mata kejadian itu menyebutkan ratusan ribu mahasiswa mengepung DPR dan MPR dengan satu tuntutan tunggal, yaitu Soeharto harus mundur. Bukan hanya Amin Rais, tapi juga bergabung di situ ada Budiman Sujatmiko. Seperti juga yang kita ketahui, banyak tokoh-tokoh nasional bergabung juga dengan mahasiswa. Apakah Amin Rais pemain tunggal? Oh tidak. Pada 19 Mei 1998, justru Harmoko sebagai ketua MPR saat itu menyatakan bahwa ketua pimpinan DPR dan MPR menyatakan bahwa dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan dewan baik ketua maupun wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan agar presiden secara adil dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.
itu adalah kalimat Ketua DPR MPR Harmoko. Kemana Amin Rais? Dan puncaknya pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur. Inilah gerbang yang terkunci selama ini terbuka lebar. Untuk siapa? Salah satunya adalah untuk Amin Rais yang digadang-gadang saat itu sebagai Bapak Reformasi Indonesia. Kemana si ganteng ini saat itu? Dia menikmati euforia reformasi. Dia menikmati kebebasan yang baru saja dibuka oleh para mahasiswa. Dia adalah politisi ulung, dia mengetahui posisi itu, dia mengetahui peluang itu. Sehingga saat itu Amin Rais dengan gagahnya bersiap menuju Istana Negara. Seolah berkawan akrab dengan Gus Dur dan juga Megawati Soekarno Putri membuat Amin Rais semakin moncer. Cita-citanya melangkah ke Istana Negara semakin dekat. Tapi tentu saja Tuhan berkehendak lain. Apapun usaha manusia, tentu Tuhan yang menentukan. Arus politik berkata lain. Amin Rais terbawa ombak semakin besar. Karena saking besarnya dia terlempar agak ke pinggir. Alih-alih dia menjadi presiden, sejarah mencatat justru Gus Durlah yang menjadi presiden didampingi oleh Megawati Soekarno Putri. Kemana Amin Rais? Ia terlempar agak jauh. Dia menjadi ketua MPR yang menurutnya itu adalah jabatan yang terlalu tinggi. Ya, Tuhan berkehendak lain. Apapun usaha manusia. Tapi ternyata sejarah mencatat Amin Rais tidak melangkah ke Istana Negara setelah reformasi. Amin Rais panik. Amin Rais tidak menyangka bahwa Gus Dur yang menurutnya tidak sempurna dan juga Megawati Soekarno Putri yang menurutnya hanyalah seorang ibu rumah tangga bisa melangkah ke Istana Negara dengan mulus. Kegelisahan Amin Rais dimulai. Percuma ia dijuluki sebagai Bapak Reformasi Indonesia, percuma ia dijuluki sebagai Singa Reformasi Indonesia, tapi ternyata untuk menjadi presiden ia masih perlu usaha. Sejak pasca reformasi itulah kegelisahan Amin Rais dibawa hingga saat ini. Kenapa ia tidak bisa menjadi presiden? Kenapa masyarakat lambat laun menjauhinya? Kenapa Indonesia tidak membutuhkannya? Setelah terlempar dari Partai Amanat Nasional yang ia dirikan sendiri, Amin Rais seolah menjadi gelandangan politik, kesana kemari, berteriak kesana kemari, seolah Amin Rais masih bersama mahasiswa di jalanan. Ia tak kunjung dapat kesempatan untuk masuk ke Istana Negara. Nyinyir demi nyinyir, emosi demi emosi, teriakan tanpa makna ia teriakan terus kepada siapapun yang menjadi presiden. Amin Rais seolah menjadi Dorna, Sengkuni, orang-orang yang tidak pernah puas dengan keadaan, orang-orang yang tidak menyadari dirinya telah hampir punah. Bahkan ketika Indonesia telah memiliki seorang presiden yang berasal dari masyarakat kelas bawah sekalipun, Amin Rais yang konon satu daerah dengan presiden itu yaitu Joko Widodo tetap tidak bisa diam. Obsesi Amin Rais hanya satu. Ia ingin menjadi presiden. Bahkan sekarang ia telah mendirikan partai umat. Ketika dia tidak bisa mengkapitalisasi mahasiswa, ia kapitalisasi umat Islam. Dia yang selalu teriak soal anti KKN, nepotisme, ia mengangkat menantunya sendiri menjadi ketua umum partainya. Belakangan Amin Rais semakin pudar, tetapi alih-alih dia menyadari situasinya itu, dia makin kasar. Kalimat terakhir yang membuat para pendukung Jokowi mendidih darahnya adalah ketika Amin Rais menyampaikan bahwa Presiden Jokowi dan juga Luhut Binsar Panjaitan diharapkan berkonsultasi ke psikolog
jangan-jangan menderita penyakit narsistik megalonia. Laki-laki tua yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika dan juga di Mesir dan juga di Gajah Mada ini tidak menunjukkan sebagai seorang ilmuwan, tidak menunjukkan sebagai seorang akademisi, lebih kepada seorang oposisi yang nyinyir. Pria kelahiran 77 tahun lalu di Solo ini yang juga pernah menjadi ketua MPR dan juga ketua umum PAN, yang memiliki 5 orang anak ini, tak juga menyadari bahwa usianya sudah sepuh, sudah tua. Bahkan ketika di dalam partainya saja dia didepak oleh seorang yang sebenarnya adalah besannya sendiri. Amin Rais tak juga menyadari. Konon kenyinyiran Amin Rais itu adalah untuk menutupi ketaksanggupan dia melaksanakan apa yang pernah dia janjikan, yaitu membuat partai bubar, berjanji tidak ditepati, tapi punya keinginan yang tinggi. Semoga Pak Amin Rais sehat selalu.